barangkali ada Bapak Ibu justru ingin memperdalam terkait kebetulan di sini para wakil rektor serta direktur akademik dari 3 universitas di DIY hadir. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan kami menyediakan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah itu mungkin akan diakhiri acara sosialisasi dari SNPTN 2013 ini. Monggo kami persilahkan yang akan bertanya. Diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bang Mari Gesit dari guru BK dari SMK 2 Depok. Yang mau saya tanyakan adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Profesor tadi, dikatakan salah satu syarat untuk mengikuti SNPTN 2013 ini adalah siswa kelas terakhir yang mengikuti ujian nasional 2013. Nah, yang terjadi di tempat kami adalah SMK 2 Depok kelasnya sampai kelas 4, kelas 13. Berarti mereka sudah mengikuti ujian nasional untuk tahun yang 2012. Lalu bagaimana kesempatan dan peluang mereka, apakah mereka masih yang kelas 4 sekarang masih bisa mengikuti untuk ujian nasional yang 2013 ini? Saya kira pertanyaan dari saya cukup. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, unik. Kami persilahkan langsung saja Pak. Diperkenalkan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Edi dari Semarang Nusantara. Izin bertanya yang pertama, apa yang Pak Profesor Budi sampaikan betul-betul sudah sangat jelas, walaupun beberapa memang ada merugikan untuk siswa kami yang berasal dari seluruh Nusantara. Tapi itu karena sebuah keputusan ya kami terima walaupun dengan berat hati. Ada pertanyaan yang pertama, untuk mempertegas kembali apakah sekolah yang sudah terdaftar tahun 2012 memang tidak diharuskan daftar lagi di tahun 2013 ini? Karena tadi pagi kami membuka kemudian mencoba mendaftar. Pada saat kita mengupload piagam akreditasi itu ternyata tidak bisa masuk, walaupun besarnya file itu kurang dari 2 mega. Waktu itu di situ ditulis maksimal 2 mega. Kemudian bagaimana kalau kami lupa lagi password yang tahun lalu? Apakah bisa bertanya atau ada datanya dari mana? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan keterkaitannya UN pada proses seleksi tadi, apakah nanti setelah UN itu nilainya keluar dan lulus, kita atau sekolah itu diwajibkan menginput lagi hasil UN atau data-data siswa yang lulus, atau prosesnya bagaimana? Karena tadi hanya dijelaskan bahwa pengumuman SNMPTN setelah UN, apakah di situ kita harus mengupload lagi data-data sistemnya? Kemudian yang ketiga, untuk menyusun strategi dari sekolah, tentu saja kami ingin bertanya kepada dari pihak UGM, UNY maupun UIN, apakah ada kuota per sekolah, per jurusan yang diberikan oleh masing-masing perguruan tinggi? Kami ambil misalnya ada 40 orang ingin masuk kedokteran UGM, sehingga kalau misalnya kami tahu bahwa tidak mungkin sebuah sekolah itu diterima semua masuk UGM sebanyak 40, kami akan membuat strategi-strategi yang lain. Kemudian yang terakhir, karena kami juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan yang disampaikan Pak
Profesor Budi itu kepada para siswa, ada baiknya memang apa yang disampaikan filenya itu diberikan kepada kami berbentuk CD atau kami dibolehkan mengcopy file tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dilanjutkan pada Bapak yang Terima kasih. Nama saya Sukisno Suryo dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, karena SMK tadi kan harus memasukkan data berkait dengan program keahlian. Sementara di tempat kami ada program keahlian yang baru yang belum terakreditasi. Apakah diberi kesempatan untuk mengikuti jalur ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tren yang bagus bahwa anak-anak SMK itu juga berminat masuk di perguruan tinggi. Kendati walau mungkin tidak signifikan, artinya cacat mati di tempat kami itu paling tidak 30% dari jumlah siswa. Nah, apakah nanti pada waktu memasukkan data terkait dengan nilai rapor itu apakah seluruh nilai mata pelajaran yang dimasukkan, karena di SMK ada normatif, adaptif dan produktif, itu juga karena yang daftar hanya sekitar 30%, apakah dari seluruh siswa yang dimasukkan, karena siswa kami termasuk sekolah besar yaitu sampai sekitar 500 siswa itu di kelas 12-nya. Kemudian yang terakhir kepada Ibu dari masing-masing perguruan tinggi negeri, tadi Bu Nurvina sudah menyampaikan kalau UNY jelas-jelas sudah 50% itu jalur apa namanya SMNPTN, kemudian jalur yang 20%, 30% itu apa namanya, dan yang terakhir jalur mandiri. Yang kami tanyakan, apakah yang 50% itu yang memang gratis, dalam artian tidak ada biaya, kemudian yang 30% itu pendaftarannya iya gratis. Untuk yang 30% itu masih tetap bayar atau tidak, juga termasuk yang 30% ini nanti masih memakai ujian ataukah tidak ini. Jadi namun termasuk juga pembiayaan Bu Nurvina. Ada informasi yang kami terima, kalau yang seleksi mandiri itu nanti biaya kuliahnya beda dengan yang tidak seleksi mandiri. Ini ada Pak Slamet. Ini betul ataukah tidak? Karena kami terus terang ini banyak yang bertanya, katanya memang beda kalau yang itu dapat subsidi dari pemerintah, kalau yang ini tidak dapat sehingga biayanya lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan Ibu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurani dari SMA Negeri 1 Pengasih Ponorogo. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan NISN siswa kami banyak yang belum memiliki. Dan setelah kami urus ke Dinas Pendidikan, ternyata juga katanya lamannya sudah ditutup. Sehingga apakah nanti ini tidak menjadi ganjalan ketika akan mendaftarkan di SNMPTN. Selain itu, bagi yang telah punya NISN, ada juga yang mempunyai 2 bahkan 3 NISN. Nah, itu yang dipakai yang mana untuk menjadikan pendaftaran ini bisa masuk dalam SNMPTN. Terus yang kedua, bahwa tadi telah disebutkan untuk pendaftaran ada 3 jalur, baik SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. Apakah dari 3 perguruan tinggi, UGM, UNY maupun UIN dengan kuota yang sama, artinya 50, 30, dan 20 atau beda-beda dari 3 perguruan tinggi? Kiranya itu yang ingin kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
swadana gitu ya, seperti itu, yang bayarnya beda-beda. Insya Allah tahun 2013 sama. Jadi mau lewat mandiri, mau lewat undangan itu sama. Cuman memang kalau dulu itu UNY nampaknya cukup murah SPP-nya, tapi sekarang jadi agak naik karena dibagi 8 semester gitu. Kalau dulu kan uang sumbangan itu cukup tinggi di awal, tapi kemudian per semesternya itu sekitar 1 jutaan gitu ya, sekitar 1 atau 900.000 gitu. Tapi begitu sekarang harus ada uang kuliah tunggal, terpaksa yang di awal besar itu dibagi ke 8 semester, jadinya agak lebih tinggi per semesternya gitu. Mungkin itu yang bisa kalian sampaikan. Ini Pak dari SMA Nusantara itu sebagai contoh, misalnya ada siswa mereka masuk fakultas ibu di prodi tertentu, prodi A, dan 20-nya masuk prodi A, dan ternyata setelah di ranking itu masuk semua 20. Nah itu apakah ada kuota untuk tiap sekolah masuk prodi tertentu atau tidak? Seandainya kan dari sekolahnya Bapak tersebut mendominasi prodi tertentu. Nah itu yang ditanyakan oleh beliau, itu yang belum terjawab barangkali. Kalau memang semuanya di ranking yang sama sampai ke kuota kita, ya kami harus terima semua begitu. Tapi kalau misalnya ya sesuai dengan ranking lah. Kalau misalnya ada dari sekolah lain yang rankingnya lebih tinggi, tentu sekolahnya dari sekolah lain lah yang masuk. Terima kasih. Jadi jangan khawatir Pak, kalau memang semua di ranking yang masuk, semua terima. Di UNY. Oh nanti dari UIN dan UGM akan dikemukakan. Terima kasih. Kedua mau dari Ibu sekarang. Silakan Ibu sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, untuk menjawab kuota, apakah UIN selama dijaga sama? Ya, karena itu sudah merupakan ketetapan bagi semua peserta SNMPTN sama. Ya. Jadi kami 50% kuotanya juga untuk SNMPTN dan 30% untuk SBMPTN. Yang 20% kami dibagi dua lagi Bapak Ibu, karena kami sebenarnya yang seleksi nasionalnya dua. Selain SNMPTN kami juga ikut SPMB PTAIN. Jadi SPMB PTAIN ini yang seleksi nasional yang diadakan oleh Kemenag untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di bawah Kemenag. Ini juga gratis. Jadi yang gratis itu SNMPTN, pendaftarannya gratis, SPMB PTAIN juga gratis. Jadi yang berbayar sama yang SBMPTN dan yang mandiri. Jadi kami yang 20% mandiri itu dibagi dua, 10% untuk SPMB PTAIN dan 10% untuk yang mandiri murni UIN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika terjadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Edi tadi, dari satu perguruan tinggi masuk ranking tertinggi semua sama dengan Gubernur Pinang, kami juga secara objektif akan mementingkan nilai ranking itu. Ya. Cuma karena undangan ini, saya kira memang di rumus penilaian undangan ini ada salah satunya adalah kesesuaian nilai rapot dengan pilihan prodi. Nah, nanti biasanya itu akan terpengaruh oleh itu. Ya, jadi mungkin bisa saja untuk nilai-nilai yang lainnya bagus, tapi kebetulan misalnya nilai yang sesuai dengan prodinya itu rendah, maka bisa saja rankingnya tidak menjadi tinggi. Tapi seandainya ada seperti itu, tetap secara objektif kami harus ikut kepada ranking tersebut. Terima kasih. Biaya perkuliahan saya kira sama ya, tapi biasanya kalau misalkan itu belakangan ya, UKT ini sudah juga disosialisasikan, tapi kami belum yakin betul apakah itu akan berlaku tahun depan ya. Cuma kalau untuk UIN kan walaupun mungkin ya, seandainya tahun depan ini belum diberlakukan uang kuliah tunggal tadi, saya kira
SPP-nya kan paling murah ya di dunia. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Selanjutnya dari UGM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenan saya memperkenalkan diri dulu. Kalau tadi Pak Budi itu sudah mengatakan saya sekarang tidak direktur lagi gitu. Direkturnya itu masih Pak Budi sebetulnya. Saya yang bagian melanjutkan. Jadi penerusnya saya gitu. Karena Pak Budi sekarang sudah banyak di Jakarta gitu, sehingga saya yang sekarang melanjutkan apa yang dulu sudah dilanjutkan, sudah disampaikan oleh Pak Budi. Untuk UGM, kami kemarin juga di kesepakatan kami kuota sama dengan UNY dan UIN tadi. Jadi 50% kami nanti dari SNMPTN, 30% itu dari SBMPTN, dan 20% itu dari nanti Utul Mandiri. Jadi untuk bayarnya senam PTN tadi gratis tis pendaftarannya. Terus bayarnya gimana Bu? Bayarnya kebetulan kami PTN sekarang kan PTN-nya itu masih di dalam NKRI gitu. Kami untuk tahun yang akan datang sama dengan UNY sudah dengan UKT. Sehingga kalau kemarin itu pada awal itu SPMA-nya itu gerjel di depan gitu, banyak gitu. Sekarang dia itu akan dibagi rata sampai nanti di semester 8 sehingga bayarnya itu nanti ada di sepeda. Jadi di awal itu mungkin ini yang agak nanti tidak yang tidak seperti kemarin agak banyak itu dan banyak sudah masukkan. Nah kalau ditanya lagi terus berapaan per semester? Itu nanti per program studi hanya sampai saat ini kami masih diskusikan lagi karena ternyata banyak masukan juga bahwa prodi A itu mestinya segini, prodi B segitu. Sampai sekarang kita belum bisa menyampaikan berapa nanti per prodi. Jadi untuk semuanya nanti kuliahnya bayar kecuali yang nanti bidik misi. Nah, kalau bidik misi itu beda lagi ceritanya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Budi. Kalau itu ya gratis tis. Kalau yang di bidik misi. Jadi itu yang berkaitan dengan pembayaran, berkaitan dengan tadi materi. Insya Allah nanti akan kita upload Pak. Jadi di web kami di UGM ACID akan kita upload apa yang tadi disampaikan Pak Budi dan itu sudah kami dapatkan kemarin ketika sosialisasi. Jadi nanti bisa di-download dari situ. Yang berikutnya berkaitan dengan apakah ada kuota per sekolah atau jurusan tadi. Kalau tadi yang disampaikan Gubernur itu daya tampung, nanti kami ada dan itu sudah kewajiban kami semua PTN harus memberikan informasi tentang daya tampung per program studi ada. Nah kalau kuota per sekolah itu sampai saat ini kita tidak gitu. Jadi memang nanti tergantung dari rankingnya tadi itu. Setelah nanti ada olahan ganda dari rankingnya. Saya kira ini yang banyak itu Pak Budi nanti monggo. Baik, terima kasih. Sekian banyak itu lari ke Pak Budi bertanya dan unik-unik Pak pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih ya sekalian. Ini pertanyaan yang bagus-bagus. Satu saya jawab tapi untuk semuanya. Jadi mohon maaf saya tadi bukan mainan HP tapi mencatat. Jadi nanti Bapak Ibu Pak Budi mau main HP dong, enggak. Termasuk saya komunikasi dengan yang saya tidak tahu. Jadi begini Bapak sekalian. Pertama dari SMK. Jadi yang SMK itu diminta mendeskripsikan lama studinya berapa. Kalau dia bilang 4 tahun, ya berarti yang 4 tahun itu dianggap kelas terakhir. Berarti boleh mendaftar. Tapi kalau dia mengatakan 3 tahun, berarti kelas 12-nya ya kelas 12 bukan 13.
Nah, jadi di SMK ini memang sangat spesifik, jadi artinya ya agak susah-susah itu. Makanya tadi saya rasan-rasan dengan Bu Penny, Bu, tolong itu vokasional kita, diploma kita tuh dihebatkan gitu loh. Jadi teman-teman SMK itu lebih seneng ke diploma daripada ke S1. Jadi itu Pak, prinsipnya tidak akan kehilangan ya. Kemudian dari TN Pak Edi, jadi buat sekalian, prinsipnya kami panitia SNMPTN itu memberi kemudahan semaksimal mungkin kita bisa. Artinya apa? Artinya begitu masuk laman SNMPTN, kalau diminta ternyata Bapak Ibu tidak ada perubahan dan sebagainya dibanding tahun kemarin, itu langsung akan muncul data-data yang tahun kemarin kita munculkan semua. Nah, kemudian Bapak Ibu berhak untuk mengadakan koreksi-koreksi, mengupdate yang itu perlu diupdate. Ya, jadi semaksimal mungkin itu kita bantu Bapak Ibu biar nggak terlalu mengeluh. Jadi saya kira nggak ada keluhan. Oke, kemudian tadi yang kaitannya dengan apa masing-masing perguruan tinggi termasuk bahan sosialisasi tadi sudah, tapi saya hanya ingin sedikit menambahkan, kalau tidak ada kebijakan masing-masing perguruan tinggi terkait dengan penerimaan di program studi tertentu, ya, kira-kira program studi pendidikan dokter Universitas Indonesia UI itu kalau tidak ada kebijakan tertentu, entah itu pemerataan sekolah, entah itu apapun, itu bisa pendidikan dokter di UI itu hanya akan terisi oleh 3 atau 4 SMU. Kalau kita berdasarkan indeks sekolah kita kalikan dengan prestasi rapot siswa, itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing, tetapi saya katakan kira-kira logikanya seperti itu. Ya, saya mohon maaf juga, kira-kira anak-anak pinter itu didominasi oleh siapa? Ya, sehingga bisa-bisa hanya dari kalangan itu. Ya, sehingga kita punya kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk di dalam seleksi ini itu diizinkan masing-masing perguruan tinggi punya kebijakan. Termasuk misalkan ada kebijakan 20% dari bidik misi, termasuk di dalamnya dari daerah terdepan, terluar, tertinggal. Nah, itu kalau tidak ada kebijakan nggak mungkin. Sehingga ini kira-kira Pak, jadi artinya Bapak sudah tahu sendiri, terutama dari SMA-SMA favorit, bagaimana menyebar siswanya, yang siswanya masih senang tetapi kemungkinan diterima besar. Saya yakin kalau 80 orang mendaftar di satu program studi di UGM, paling ya dapatnya maksimal 15 atau berapa, itu pun udah hebat banget itu. Itu kebijakannya kemarin masih bicara kualitas. Kalau sudah tidak bicaranya kualitasnya dikit, karena yang masuk ke situ itu ranking 1 sampai 4.000 masih bagus semua sebetulnya, masih bisa menyelesaikan studinya. Tapi itu kira-kira, tapi kebijakannya di masing-masing. Saya hanya ngasih gambaran. Oke, kemudian Pak Trisno Muhi, ini kok sudah mengurusi SMK sekarang ya. Jadi tadi sudah dijawab semua saya kira. Cuma yang akreditasi tadi belum terakreditasi gimana? Ya sudah nggak masalah Pak, sekarang nggak ada akreditasi ya. Semua kan boleh. Artinya kriteria akreditasi itu A, B, C boleh berapa persen, sekarang nggak ada lagi. Makanya tadi saya mengatakan kemungkinan pendaftarnya bisa 1.500.000 kira-kira. Ya, jadi kemungkinan besar sekali. Tapi makanya yang nanti akan menseleksi yang gak terima ya. Kemudian dari Bu Dwi dari SMA 1 Pengasih. Jadi gini, kami sudah koordinasi dengan BSMT
Jadi NISN itu ya mestinya memang mereka mau menutup, tapi kita dorong untuk buka lagi. Dan ini agak lucunya, mengapa siswa yang sudah kelas 12 kok tidak punya NISN? Ini kan jadi pertanyaan juga tuh. Termasuk mengapa ya ada double. Double itu mengapa SMP sampai berkeputusan udah tutup saja untuk NISN. Ternyata data yang kita miliki itu bohong semua. Kalau untuk bantuan BOS dibanyak-banyakkan orang, satu sekolah isinya misalkan hanya 300, bilangnya 400 dan sebagainya, dami-dami dan sebagainya. Nah ini sekali lagi marilah kita membangun ya bersama-sama sistem pendidikan kita ini jadi lebih baik. Ya. Saya bayangkan ternyata di Jogja, Kulon Progo aja ada kayak gini, apalagi di luar Jawa. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi coba nanti komunikasi saja dengan panitia, kemudian panitia akan mencoba menanyakan ke panitia SNMPTN. Tapi kesepakatan kita itu NISN masih kita gunakan. Karena kalau kita tidak menggunakan NISN, tidak ada lagi sistem yang unik yang bisa kita pakai, termasuk itu nanti untuk cross check dengan hasil UN. Apalagi yang mau kita pakai, itu susah ya. Oke, kemudian saya kira sudah ya. Program keahlian baru tentu yang tidak terakreditasi itu ya. Ya, itu artinya diisikan saja Pak. Ya. Jadi artinya termasuk program studi atau jurusan baru atau apapun itu Bapak bisa create sendiri. Artinya di situ disediakan. Kalau yang sudah ada tinggal ngambil, kalau belum Bapak mendistribusikan. Saya kira itu. Bagaimana Pak? Yang lupa passwordnya apa? Ya nanti tanya, harus tanya ke sana. Tapi sekali lagi, ya semoga pelayanan kita bagus. Karena kalau enggak akan bikin orang frustasi. Kalau pendaftarnya 1.500.000, kemudian yang lupa 5% itu sudah berapa puluh ribu. Kemudian semua telepon dalam waktu yang bersamaan ke sana, itu nanti bagian IT untuk melayani satu-satu, kira-kira urutannya seperti apa. Bagi yang lupa, itu resepnya hanya satu, sabar. Sampai mendapatkan informasi password saya itu nomor berapa. Udah itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya pikir semua pertanyaan sudah terjawab, termasuk antara ini UN itu UN, ini ada teman-teman wartawan. Jadi intinya begini, di SNMPTN, jadi seleksi nasional kita ini sebetulnya sudah melebihi penghargaan dari UN. Karena apa? Karena kita itu malah justru prestasi historik dari semester 1 sampai semester 5 saja itu sudah cukup Pak. Kan gitu. Itu sudah lebih dari nilai UN. Sehingga yang kita pakai kan sebetulnya untuk seleksi adalah ini ya. Kemudian pada saat terakhir ya mau kita tentukan, kita putuskan, tapi nanti sekali lagi juga kita akan lihat apakah itu termasuk ada penghargaan dan sebagainya, karena kita sampai sekarang saja itu belum tahu kapan UN mau dilaksanakan dan kapan ujian diumumkan, ya kan? Kalau kita tunggu-tungguan nggak jalan semua, sehingga sementara seperti tahun sebelumnya bahwa ujian nasional itu sebagai prasyarat ya untuk bisa lulus di kemudian masalah nanti yang lain-lain itu nanti tanya ke ketua umum rektor saja. Nanti nggak salah. Baiklah, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Kami pikir jika diteruskan akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sejalan dengan proses Ibu dan Bapak melakukan PDSS. Karena pada dasarnya kami yakin pada saat prakteknya nanti ada hal-hal, ada masalah-masalah, tapi
Insya Allah masalah-masalah itu tentunya ada solusinya. Tadi kata kuncinya bersabar. Tentu di website SenamPTN juga akan ada disediakan komunikasi dengan panitia SenamPTN pusat terkait masalah-masalah yang Ibu Bapak hadapi. Yang jelas, marilah SenamPTN 2013 ini kita sikapi dan kita coba laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan tujuan dari negara ini dalam melaksanakan SenamPTN yaitu berkeadilan gratis itu terwujud dengan baik juga. Barangkali kurang lebihnya kami mohon maaf Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hadir di sini serta Ibu Bapak Kepala Dinas, panitia dari 3 perguruan tinggi pada sore hari ini merasa cukup dalam rangka sosialisasi SenamPTN. Selanjutnya silakan Ibu dan Bapak tadi bisa terbuka. Beliau Bapak Prof Budi menyediakan waktu kalau seiring pas dengan jadwalnya bisa untuk sosialisasi sekolah. Begitu juga kami mengatasnamakan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Prof Budi, Ibu Dr. Sri Teni, Ibu Dr. Sekar Aryani, juga Ibu Profesor Dr. Nurvina. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.